Jadi itu orang-orang tuh yang bilang bikin film gampang, mereka nggak tahu oh ternyata lo bisa ya bikin sistem gini, ternyata lo bisa ya setup kamera. Ya itu berkat dari kuliah di sini, jadi kita tahu gitu ya. Halo creative people, kita hadir lagi nih sekarang di Ideas Talk. Nah, kali ini yang datang nih ketemu kita adalah Bintang, Andi Bintang Witiri namanya ya. Halo, selamat. Halo semua, salam kenal. Nah, ini Andi Bintang Witiri. Dia yang saya ingat ya, saya pertama ketemu Bintang tuh pas lagi COVID. Jadi pertama kelasnya online ya. Jadi saya nggak tahu kalau Bintang ternyata segede ini. Ya, tinggi banget ternyata ya, karena online ya di kamera kan cuman segini ya, kita nggak tahu ternyata Bintang gede. Nah tapi buat lebih jelasnya, silakan Bintang lo bisa kenalin lagi ke temen-temen ini tentang lo misalnya IDS angkatan berapa dan ngapain aja sekarang. Oke, siap. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Bintang Witiri. Saya lulusan IDS tahun 2019 di jurusan Digital Film and Media Production. Sekarang saya punya perusahaan sendiri yaitu namanya Bintang Media Produksi. Kita itu masuk di ranah production house dan juga agency. Cuman kita main fokusnya adalah di social media management, kurang lebih seperti itu. Oh asik ya, Bintang udah punya perusahaan namanya Bintang Media Production. Sebelum lo ngambil jurusan film ya, pernah kepikiran jurusan lainnya nggak dulu sebelum kuliah gitu? Sebelum ambil jurusan film, saya dulu sempet pengen ngambil jurusan animasi sebenarnya mas. Cuman setelah dilihat lagi dan juga dilihat dengan keminatan saya, dan juga banyak nonton film ya, apalagi nonton TV series, kayaknya nih jurusan film nih yang cocok gitu, yang bisa saya kerjakan dan sesuai dengan passionnya yang saya mau gitu. Dan akhirnya saya bisa di sinilah sekarang. Nah, gue sekarang pengen tahu nih pengalaman lo selama kuliah di IDS tuh kayak apa gitu? Ada project yang menarik menurut lo atau hal lain apa yang pengen lo share ke teman-teman? Sebenarnya untuk dalam IDS ini waktu saya kuliah di sini tuh banyak hal yang menarik dan yang nggak saya tahu gitu loh, bahwa production film itu tuh tidak segampang yang orang-orang pikir. Ternyata tuh banyak proses yang harus kita develop bareng-bareng, seberapa rumitnya, seberapa kompleksnya. Jadi tuh orang-orang tuh yang bilang bikin film gampang, mereka nggak tahu nih seberapa banyak effort nih orang yang harus keluarkan untuk project ini menjadi hal yang sangat bagus gitu. Jadi tuh orang-orang tuh harus bisa mengapresiasi lah karya-karya film-film orang Indonesia, karena tuh perjuangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu harus dikembangkan gitu. Oke. Nah, terus ada project yang paling terkenang nggak di lo gitu selama lo di IDS? Untuk yang project paling berkenang itu waktu studio production tahun pas COVID ya mas, yang tentang terikat itu sangat berkesan banget sih buat saya sih, karena itu pertama kali yang kita bisa ngeliat semuanya kerjasama jadi satu tim dan semuanya kita keluarkan kayak hasil yang kita pelajari selama itu nggak sia-sia gitu, akhirnya bisa dikeluarkan dalam karya terikat. Dan itu bagus sekali hasilnya. Oh ya, jadi judul filmnya waktu itu Terikat, itu film studio production ya. Dan itu kayak lo baru akhirnya kayak tatap muka juga ya sama teman-teman? Iya, ya? akhirnya baru tatap muka juga masih situ. Ya karena Bintang ini memang masuk pas lagi zaman COVID ya. Iya. Gue inget tuh dulu lo masih kalau di kelas tuh lo di apartemen tinggi banget ya kayaknya. Gue inget tuh. Nah, terus abis itu film TA lu gimana tuh? Lu kan karena COVID saat itu juga ini ya ngerjainnya jadi mesti effortnya gede ya. Iya. Lu bisa ceritain nggak tentang film TA lu waktu itu yang Night Angel tuh? Filmnya Denny ya. Filmnya Denny. Oh iya, oke. Nah, mau yang yang Night Angel apa yang Kecoa? Boleh dua-duanya. Yang Kecoa tuh yang studio production juga. Iya, yang studio production. Oh, yang lu jadi sutradara yang Yang Kecoa ya? Iya. Lu boleh cerita tuh. Oke, jadi untuk yang film saya kerjakan di studio production yang Kecoa itu lumayan unik ya, karena kan kita mengambil subjeknya bukan manusia tapi hewan ya, sebuah kecoa. Dan itu juga menarik sih, karena goalnya itu adalah dia pengen menangkap seekor hewan gitu loh. Dan itu kan juga hal yang sangat menarik, dan itu kita buatnya juga pengennya komedi, unik, dan juga nggak membosenin aja sih. Ada suatu hal yang baru kita bisa bikin di dunia film ini. Jadi nggak harus template lah intinya. Bisa mencoba explore yang lebih banyak sebenarnya. Itu judulnya Lais ya? Lais. Itu sial dibalik jadi Lais.
Ya, itu yang nulis Leo Billy. Iya, betul. Nanti kapan-kapan kita panggil Leo Billy ke sini ya. Iya, betul. Saat itu juga gabung sama animasi ya, maksudnya kecoanya dibikin Animasi betul Mas, iya. Jadi kita frame by frame-nya itu juga sering tektokan sama anak animasi, juga dengan yang renderingnya animasi juga kita sering tektokan sama mereka. Itu juga seru sih projectnya. Ada nggak skill yang selama ini lo pelajari di IDS kemudian juga lo masih ingat nih kayaknya gue dulu belajar ini di IDS jadi ini meringankan pekerjaan gue selama gue turun beneran di industri gitu, ada yang kayak Oh gitu? iya, waktu itu pernah waktu ketika magang sempat jadi bagian BTS untuk Uniqlo, itu juga mempermudah sih dengan skill-skill yang pelajari karena ketika turun terjun di lapangan itu Mas, gak kagok gitu akhirnya. Kan juga waktu itu kita flow-nya sangat cepat ya, jadi kita bisa enak lah buat misalkan membantu tim satu sama lain, nggak terkagok-kagok, jadi gampang koordinasinya lebih enak dan nggak menghambat workflow-nya sebenarnya. Oke, ya kayak gitu ya. Berarti terus apa lagi project yang menurut lo paling lo bisa highlight ya selama lo setelah lulus dari IDS, apa yang capai gitu selama ini ya? Oke, kalau untuk project yang selama ini saya capai paling berkesan, tahun lalu ketika megang social media management untuk ada salah satu tokoh masyarakat, bupati ya di daerah Luwu Timur di Makassar, itu kita turun sekitar 3 bulan di daerah dan kita ngikut bupatinya selama 3 bulan dan itu lumayan challenging. Kenapa saya bilang challenging? Karena kita harus belajar lagi nih dengan sistem sosial medianya, pengambilan gambarnya dan lain-lain. Itu juga pembelajaran juga bahwa kalau orang yang melihat sosmed di daerah itu tidak sama di kita seperti di Jakarta ini. Jadi itu lumayan challenging dan berkesan sih, pembelajaran juga buat saya dan tim sebenarnya. Oke, tapi ada dari ketika kamu ngerjain project itu ada ilmu ideas yang bisa kamu gunakan nggak? Oh iya, itu banyak banget sebenarnya ideas, ilmu ideas yang kita gunakan. Contoh dengan kayak kita mengambil pengambilan gambar ketika eventnya juga, ataupun juga style editingnya itu sangat berguna juga sebenarnya ketika melakukan project itu. Oh. Tapi basically lu ngerasa ini nggak sih kayak setelah lulus dari IDS lu kayak ada masa nganggur atau sebenarnya lulus dari IDS ya gue sebenarnya langsung kerja gitu. Despite of kemudian lu kan sebenarnya punya perusahaan sendiri anyway, tapi lu gimana tuh? Repot kerja cari kerjanya atau gimana? Sebenarnya kalau untuk dibilang setelah lulus dari IDS Mas, untuk opportunity cari kerjanya sebenarnya gampang. Karena cuman balik lagi dari kitanya, apakah kita mau langsung terjun ke dunia pekerjaan atau tidak. Cuman karena aku langsung pengen ngerasain onsite, jadi aku langsung take the opportunity untuk lakuin aja deh. Biar tahu bahwa kerja di dunia lapangan tuh kayak gini loh. Jadi ilmu yang kita gunakan belajar juga, bisa juga kita tumpahkan ke ilmu dunia nyata. Oke, apa project pertama waktu itu, inget nggak? Waktu itu project pertama, aku inget waktu itu photoshoot brand baju Mas. Jadi waktu itu saya disuruh jadi gripnya, karena waktu di sini kan juga belajar tentang alat-alat dan grip ya. Jadi saya bisa akhirnya bantu-bantu masangin sistemnya juga. Walaupun cuma masangin sistem tapi udah ada basicnya gitu. Jadi mereka juga sempat nanya, oh Tato lo bisa ya bikin sistem gini, Tato lo bisa ya setup kamera. Ya itu berkat dari kuliah di sini. Jadi kita tahu gitu, ya belajar lagi. Ada tips yang bisa lo bagi nggak ke teman-teman yang mau belajar film gitu? Oke, untuk teman-teman semua yang ingin belajar film, aku mengharapkan untuk teman-teman sesuai dengan kemauannya, dan aku juga mungkin mengharapkan bisa mengembangkan lagi karena secara realistically kita agak secara realistically kita agak terbelakang dengan dunia negara-negara lain, tapi aku mengharapkan kedepannya Indonesia bisa jadi negara in the lead of creative industry, itu sih dari saya. Oke, kalau lu bagaimana akan rekomendasiin idea? Kalau aku, of course akan merekomendasiin IDS Mas, karena pertama kuliahnya singkat cuma 2 tahun dan kita belajar banyak banget ya di sini. Pokoknya di sini tuh ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh para dosen di sini sangat works lah untuk kita yang ingin akan terjun di industri ini dan langsung terjun di lapangan itu sangat membantu sekali sebenarnya. Oke. Nah, lu ke depan ada rencana apa lagi nih atau bakal ada kesibukan apa lagi dalam waktu dekat? Ke depan ini ya kesibukan ini ada beberapa campaign yang kita jalanin sih Mas. Insya Allah bulan November campaignnya lancar lah. Asik, alhamdulillah ya. Kayaknya itu gede ya, nasional ya atau? Kayaknya cuman community doang sih Mas dia. Oh, tapi kita community pengen kita besarin. Oke, menarik. Oke, Bintang, makasih ya atas kehadirannya di Ideas Talk sekarang ya, edisi sekarang ya. Mudah-mudahan Bintang sukses terus ke depannya, lancar dengan apa yang diusahakan. Kita salaman dulu nggak sih?
Ini aja Asik. yang dijadiin poster frame. Oke. Oke, makasih. thank you.